Perjanjian nikah gara-gara perjodohan orang tua. Rahasia suamiku terungkap di malam pertama. Ketika kami masuk ke kamar, suasana menjadi sangat canggung. Raka duduk di tepi tempat tidur, matanya menatap lantai. Saya berdiri di dekat pintu, tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia berbicara. "Nisa," katanya pelan, "ada sesuatu yang harus kamu tahu." Nama saya Nisa Ayu Wijaya. Usia saya 25 tahun, dan saya tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan Depok, Jawa Barat. Rumah saya tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman dengan halaman depan yang selalu dirawat oleh ibu saya, Bu Sari. Setiap pagi, aroma bunga melati dari pot-pot kecil di halaman selalu menyambut saya ketika saya keluar untuk berangkat kerja. Di samping rumah ada pohon mangga tua yang sudah ada sejak saya kecil. Tempat favorit saya duduk-duduk sembari membaca buku. Saya lahir dan dibesarkan dalam keluarga tradisional yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Ayah saya, Pak Budi, adalah pensiunan guru SMA yang keras tapi bijaksana. Beliau selalu menekankan pentingnya pendidikan dan etika dalam hidup. Ibu saya, seorang ibu rumah tangga yang hangat, memiliki hasrat kuat terhadap masakan tradisional Indonesia. Mereka mengajarkan saya untuk menjadi wanita yang mandiri, namun tetap patuh pada aturan keluarga. Itulah sebabnya, meskipun saya bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan ternama di Jakarta, saya selalu merasa tekanan untuk memenuhi harapan mereka. Sebagai anak tunggal, saya seringkali merasa bahwa semua impian mereka tertumpu pada diri saya. Salah satu obsesi terbesar mereka adalah melihat saya menikah dengan pria yang baik. Namun, bagi saya, pernikahan bukanlah prioritas utama. Saya lebih suka fokus pada karier dan eksplorasi diri. Sayangnya, orang tua saya memiliki pandangan lain. Bagi mereka, pernikahan adalah langkah wajib yang harus dilakukan sebelum usia saya mencapai angka 30. Hari itu, seperti biasa, saya sedang menikmati sarapan pagi saya bersama kedua orang tua di meja makan. Pagi itu, ibu membuat bubur ayam, kesukaan saya. Aroma jahe dan daun salam yang khas membuat suasana terasa hangat. Tapi, entah kenapa, suasana hati saya mulai berubah ketika melihat ekspresi serius di wajah ayah. "Nisa, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan," kata ayah dengan nada pelan namun tegas. Saya menatap ayah dengan waspada. Ketika ayah menggunakan nada seperti itu, biasanya ada sesuatu yang penting, atau lebih tepatnya, sesuatu yang tidak akan saya sukai. "Ada apa ya?" tanya saya sambil menyeruput teh manis hangat. Ibu menatap saya dengan senyum lembut, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang tak terucapkan. "Nak, ini tentang masa depanmu." Saya langsung tahu kemana arah pembicaraan ini. Topik ini sudah berkali-kali dibahas, dan setiap kali saya berusaha menghindarinya dengan alasan pekerjaan atau jadwal yang padat. Namun, kali ini sepertinya, mereka tidak akan memberi saya ruang untuk kabur. "Apa maksud ibu?" tanya saya hati-hati. Ayah meletakkan sendoknya dan menatap saya lurus-lurus. "Kami sudah bertemu dengan keluarga Pak Pratama minggu lalu. Kamu ingat Pak Pratama? Dia teman lama ayah dari SMA dulu." Saya mengangguk pelan. Tentu saja saya ingat. Pak Pratama adalah salah satu kolega ayah yang sering datang ke rumah saat saya masih kecil. Beliau tampak ramah, meskipun saya jarang berbicara dengannya. Keluarganya memiliki seorang putra bernama Raka Pratama. Dia seumuran denganmu dan... Ayah berhenti sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Pak Pratama menawarkan perjodohan antara kamu dan Raka." Jantung saya seketika berdebar kencang. "Perjodohan? Ini bukan abad ke-19. Saya hampir tersedak teh saya." "Tunggu, apa?" seru saya. Suara saya meninggi tanpa sadar. "Apa maksud? Ayah? Saya bahkan tidak mengenal dia." Ibu buru-buru menenangkan saya. "Nak, dengarkan dulu. Kami tidak bisa memaksamu, tapi coba pikirkan baik-baik. Raka adalah pria yang sangat baik. Dia sukses, mapan, dan berasal dari keluarga terpandang. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu." "Dan apa hubungannya dengan perjodohan?" balas saya, frustrasi.
Ini kan bukan zaman kolonial lagi. Saya punya hak untuk memilih pasangan hidup saya sendiri. Ayah menghela napas panjang. Kami tahu itu, Nak. Tapi kamu juga harus mengerti posisi kami. Sebagai orang tua, kami ingin melihatmu bahagia. Dan menurut kami, Raka bisa menjadi pilihan yang baik. Saya menundukkan kepala, berusaha menenangkan diri. Saya tahu mereka hanya ingin yang terbaik untuk saya, tapi ini terasa begitu kuno dan membatasi. Selama ini saya berharap mereka akan memahami impian saya untuk mandiri dan menentukan jalan hidup saya sendiri. Baiklah, kata saya akhirnya. Suara saya terdengar lemah. Apa syaratnya? Ibu tersenyum lega, sementara ayah tampak puas. Kamu hanya perlu bertemu dengannya dulu. Kalau cocok, kita lanjutkan. Kalau tidak, ya sudah, tidak ada paksaan. Meskipun mereka mengatakannya dengan nada santai, saya tahu ada tekanan terselubung di balik kata-kata itu. Dalam hati, saya sudah memprediksi bahwa sulit bagi saya untuk menolak jika Raka benar-benar tampak cocok di mata mereka. Beberapa hari kemudian, saya diundang untuk makan malam bersama keluarga Pak Pratama di sebuah restoran mewah di Jakarta. Saat pertama kali melihat Raka, saya harus mengakui bahwa dia memang tampan, tinggi, dengan postur tegap dan wajah yang proporsional. Matanya yang gelap terlihat tajam, tapi juga menyimpan kesan misterius. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang dia. Seperti ada bayangan suram yang mengelilinginya. Selama pertemuan itu, percakapan berjalan kaku. Raka tampak dingin dan jarang bicara, sementara saya berusaha ramah agar suasana tidak terlalu canggung. Kedua keluarga tampak antusias, membicarakan rencana pernikahan seolah-olah kami sudah setuju. Saya hanya bisa tersenyum tipis, berharap waktu cepat berlalu. Namun, ada satu momen yang membuat saya penasaran. Saat makan malam hampir selesai, Raka tiba-tiba menatap saya dengan intens. "Nisa," katanya dengan suara rendah, "kamu pasti punya banyak pertanyaan tentang ini. Aku akan memberimu jawaban nanti." Saya terkejut mendengarnya. Apa yang dimaksud dengan jawaban? Mengapa dia berbicara seolah-olah ada rahasia besar yang harus diungkap? Pertemuan itu berakhir tanpa saya benar-benar mendapatkan jawaban. Namun, satu hal yang saya yakini. Raka Pratama bukanlah pria biasa. Ada sesuatu di balik sikapnya yang dingin dan misterius, sesuatu yang membuat saya merasa tidak tenang. Malam itu, saya terbaring di tempat tidur, memikirkan segala yang terjadi. Saya tahu, pernikahan ini bukan tentang cinta. Ini tentang tradisi, tentang harapan keluarga, tentang tekanan sosial yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Namun, meskipun hati saya ragu, saya tidak bisa menolak. Saya mencintai orang tua saya, dan saya tidak ingin mengecewakan mereka. Tapi, apakah saya siap untuk menjalani pernikahan tanpa cinta? Dan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Raka? Saya tidak tahu. Yang jelas, perjalanan ini baru saja dimulai, dan saya merasa ada badai besar yang menanti di depan. Hari-hari berikutnya setelah pertemuan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin saja semuanya tidak seburuk yang saya bayangkan. Tapi, ada sesuatu di dalam hati saya, rasa tidak nyaman, yang terus menggelayuti pikiran. Saya tahu pernikahan ini bukan tentang cinta. Ini lebih kepada kewajiban, tradisi, dan tekanan sosial yang begitu kuat hingga saya merasa sulit untuk bernapas. Pernikahan adalah momen penting dalam hidup seseorang. Setidaknya itulah yang selalu saya yakini. Namun, ketika saya memandang ke depan, yang saya lihat hanyalah bayangan keluarga saya. Senyum penuh harap dari ibu, tatapan serius ayah, dan Raka, yang masih menjadi misteri besar bagi saya. Dia belum memberikan jawaban atas ucapannya malam itu. Apa yang dia maksud? Apa rahasia yang disembunyikannya? Persiapan pernikahan beberapa minggu kemudian, persiapan pernikahan dimulai dengan sangat cepat. Ibu dan Ibu Raka tampak begitu antusias, membicarakan segala hal mulai dari gaun pengantin hingga undangan. Mereka bahkan memilih tema pernikahan dengan warna emas dan putih yang menurut mereka melambangkan kemewahan dan kesucian.
Saya hanya bisa diam, mengikuti arus tanpa benar-benar merasakan sukacita. Saya bertemu Raka beberapa kali selama persiapan. Setiap kali kami bertemu, dia tetap bersikap dingin dan pendiam. Dia jarang bicara, kecuali jika ditanya langsung. Bahkan ketika kami harus memilih desain cincin pernikahan, dia hanya mengangguk tanpa komentar apapun. Sikapnya membuat saya semakin penasaran. Apakah dia juga dipaksa oleh keluarganya? Atau apakah ada alasan lain di balik semua ini? Suatu sore, saat kami sedang membahas detail resepsi di sebuah kafe mewah di Jakarta, saya akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Raka," kata saya pelan, "apa sebenarnya alasanmu menyetujui pernikahan ini?" Dia menatap saya dengan mata gelapnya yang tajam, lalu tersenyum tipis. "Kamu akan tahu nanti," katanya singkat. Suaranya terdengar datar namun penuh arti. Jawabannya membuat saya semakin frustrasi. Apa maksudnya dengan nanti? Mengapa dia tidak bisa jujur sejak awal? Saya mencoba menekan rasa ingin tahu saya, tapi semakin dekat hari pernikahan, semakin besar keinginan saya untuk mengetahui kebenarannya. Hari pernikahan akhirnya, hari itu tiba. Pagi-pagi sekali, saya sudah dibangunkan oleh ibu yang tampak begitu bersemangat. Gaun pengantin berwarna putih gading sudah disiapkan di ruang tengah. Gaun itu indah, dengan rendah halus dan detail manik-manik yang rumit. Tapi, ketika saya memandang cermin dan melihat diri saya sendiri mengenakannya, saya tidak merasakan apa-apa, hanya kekosongan. Upacara pernikahan digelar di sebuah gedung megah di pusat kota Jakarta. Ruangan itu dipenuhi dengan bunga-bunga segar, lilin-lilin kecil, dan dekorasi yang elegan. Tamu-tamu dari kedua keluarga hadir, termasuk teman-teman dan kerabat dekat. Semua orang tampak bahagia, tersenyum lebar, dan mengucapkan selamat kepada saya. Namun, saya merasa seperti boneka yang dipajang di tengah-tengah acara besar tanpa memiliki kendali atas hidup saya sendiri. Raka tampak tampan dalam balutan jas hitam yang rapi. Dia berdiri di samping saya di pelaminan, wajahnya tenang namun tanpa ekspresi. Ketika kami saling mengucapkan janji pernikahan, saya merasa seperti membaca naskah yang telah ditulis orang lain. Tidak ada emosi, tidak ada getaran cinta. Hanya kata-kata kosong yang bergema di ruangan. Setelah acara selesai, kami berfoto bersama keluarga dan tamu-tamu. Saya mencoba tersenyum sebaik mungkin, meskipun hati saya merasa hampa. Beberapa teman saya mendekati saya dan memberikan ucapan selamat, tapi saya hanya bisa menjawab dengan anggukan dan senyum kaku. "Nisa, kamu terlihat cantik sekali," kata salah satu teman saya, Maya. "Terima kasih," balas saya dengan nada datar. Maya tampak curiga. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Saya mengangguk cepat. "Iya, aku baik-baik saja." Tapi, dalam hati, saya tahu bahwa saya tidak baik-baik saja. Saya merasa seperti sedang terjebak dalam situasi yang tidak saya inginkan, tanpa ada jalan keluar. Malam pertama setelah resepsi selesai, kami akhirnya pulang ke apartemen baru yang telah disiapkan oleh keluarga Raka sebagai tempat tinggal kami. Apartemen itu luas dan modern, dengan interior yang elegan. Tapi, lagi-lagi, saya tidak merasakan apa-apa. Bagi saya, tempat ini hanyalah ruang kosong yang akan saya huni tanpa cinta. Ketika kami masuk ke kamar, suasana menjadi sangat canggung. Raka duduk di tepi tempat tidur, matanya menatap lantai. Saya berdiri di dekat pintu, tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia berbicara. "Nisa," katanya pelan, "ada sesuatu yang harus kamu tahu." Saya menatapnya dengan waspada. "Apa itu?" Dia bangkit dan mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah buku tua dengan sampul kulit coklat yang sudah usang. Dia menyerahkannya kepada saya. "Ini milik Aditya, saudara kembarku. Kamu harus membacanya." Saya menerima buku itu dengan tangan gemetar. "Aditya? Saudara kembarmu?" tanya saya, bingung. Dia mengangguk, wajahnya tampak tegang. Dia meninggal 5 tahun lalu, dan buku ini mungkin bisa menjelaskan banyak hal. Saya menatap buku itu dengan rasa penasaran yang besar. Apa hubungannya dengan saya? Mengapa Raka memberikan ini padaku di malam pertama kami? "Kenapa kamu memberikan ini padaku sekarang?" tanya saya.
Raka menatap saya dengan mata penuh emosi. Karena kamu pantas tahu kebenarannya. Aku tidak ingin kamu menikah denganku tanpa mengetahui siapa aku sebenarnya. Ucapannya membuat saya semakin penasaran. Saya membuka halaman pertama buku itu dan mulai membaca tulisan tangan yang rapi. Di halaman pertama tertulis, "Untuk Saskia, cinta yang tak pernah mati." Saskia? Siapa dia? Mengapa nama itu terdengar familiar? Saya terus membaca, dan semakin saya membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benak saya. Buku ini berisi catatan harian Aditya tentang hubungannya dengan Saskia, gadis yang dicintainya. Mereka tampak begitu bahagia, tapi ada nada suram dalam tulisannya, seperti firasat buruk tentang masa depan. Namun, yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa Saskia ternyata adalah sepupu jauh saya. 5 tahun lalu, dia dan Aditya meninggal dalam kecelakaan mobil yang misterius. Saya ingat kabar itu sempat menjadi pembicaraan hangat di keluarga kami, tapi tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Saya menatap Raka dengan mata penuh tanya, "Apa hubunganmu dengan Saskia? Dan kenapa kamu memberikan ini padaku?" Raka menundukkan kepala, tampak ragu untuk menjawab. Akhirnya, dia berkata, "Kamu akan tahu semuanya nanti. Untuk sekarang, cukup baca buku itu. Itu adalah langkah pertama untuk memahami siapa aku sebenarnya." Saya merasa bingung dan gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Raka begitu misterius, dan apa hubungannya dengan saya? Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya terus membaca buku harian Aditya, mencoba mencari jawaban atas semua pertanyaan yang menggelayuti pikiran saya. Namun, semakin saya membaca, semakin besar rasa penasaran saya. Ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup saya selamanya. Malam itu, saya tidak bisa memejamkan mata. Lampu kamar tidur masih menyala redup, dan saya duduk di tepi tempat tidur dengan buku harian Aditya di pangkuan. Setiap halaman yang saya baca semakin menarik saya ke dalam dunia yang asing, namun terasa begitu dekat dengan kehidupan saya sendiri. Ada sesuatu yang menghubungkan saya dengan cerita ini. Entah bagaimana caranya. Saskia. Nama itu terus berputar-putar di kepala saya. Saya ingat sekarang. Dia adalah sepupu jauh dari pihak ibu saya, yang meninggal 5 tahun lalu bersama Aditya, saudara kembar Raka. Kematian mereka menjadi misteri besar, karena kecelakaan mobil yang melibatkan mereka ternyata tidak sekadar kecelakaan biasa. Banyak orang di keluarga kami berbisik-bisik bahwa ada sesuatu yang lebih gelap di balik tragedi itu. Namun, tak seorang pun pernah tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Tulisan tangan Aditya di buku itu penuh dengan emosi mendalam. Dia mencintai Saskia dengan seluruh hatinya, dan setiap kata dalam buku itu dipenuhi dengan kerinduan, kebahagiaan, serta ketakutan akan masa depan. Namun, ada satu hal yang membuat saya merinding. Beberapa catatan terakhirnya dipenuhi dengan firasat buruk tentang pengkhianatan dan ancaman. Kutipan dari buku harian Aditya di salah satu halaman, Aditya menulis, "Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai siapapun lagi. Beberapa hari terakhir ini, aku merasa seperti ada seseorang yang mengamati setiap langkahku. Saskia juga merasakan hal yang sama. Kami berusaha untuk tetap tenang, tapi rasa takut ini mulai menggerogoti hubungan kami. Apakah ini semua hanya imajinasiku? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi?" Pada halaman lainnya, dia menulis, "Saskia ingin kami pergi dari Jakarta. Dia bilang dia merasa tidak aman di sini. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Raka begitu saja. Dia butuh dukunganku, meskipun dia jarang mengatakannya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya berharap semuanya akan baik-baik saja." Setelah membaca tulisan-tulisan itu, saya merasa seperti sedang memecahkan teka-teki yang belum selesai. Apa yang Aditya maksud dengan pengkhianatan? Siapa yang mengancam mereka? Dan kenapa Raka disebut-sebut sebagai alasan bagi Aditya untuk tetap tinggal? Menghadapi Raka pagi datang tanpa saya sadari. Ketika saya bangkit dari tempat tidur, saya melihat Raka sudah duduk di meja makan. Tampak tenang sambil menyesap secangkir
Kopi hitam. Dia tidak memandang saya, tapi saya bisa merasakan ketegangan di udara. Saya memutuskan untuk langsung mengonfrontasi dia. Raka, kata saya pelan namun tegas. Aku sudah membaca buku itu. Kamu harus menjelaskan padaku apa yang terjadi. Dia menoleh, matanya bertemu dengan mata saya. Ada kilatan emosi di wajahnya, tapi dia tetap diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, Aku tahu kamu akan banyak bertanya. Aku hanya tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari awal, balas saya. Siapa Saskia sebenarnya? Apa hubungannya denganmu? Dan kenapa kamu memberikan buku ini padaku? Raka menarik napas panjang, lalu meletakkan cangkir kopinya. Dia tampak ragu, tapi akhirnya mulai berbicara. Saskia adalah gadis yang dicintai oleh Aditya. Mereka berencana untuk menikah. Tapi dia juga... Raka berhenti sejenak, suaranya terdengar bergetar. Dia juga sangat dekat denganku. Kalimat itu membuat saya terkejut. Apa maksudmu? Tanya saya, suara saya meninggi. Apakah kamu juga mencintainya? Dia mengangguk pelan. Ya, aku mencintainya. Tapi aku tahu, dia milik Aditya. Jadi aku memilih untuk menjaga jarak. Meskipun begitu, hubungan kami tetap rumit. Ada banyak hal yang tidak bisa aku jelaskan, Nisa. Yang jelas, kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Jantung saya berdebar kencang. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Raka menundukkan kepala. Tampak berusaha menahan air mata. Ada orang-orang yang tidak ingin hubungan mereka bahagia. Ada konflik keluarga yang tidak pernah terselesaikan. Aku tidak bisa memberitahumu siapa yang bertanggung jawab, tapi aku yakin ini semua bukan kebetulan. Saya merasa bingung dan marah pada saat yang sama. Kenapa kamu tidak memberitahuku ini dari awal? Kenapa kamu membiarkan pernikahan ini terjadi tanpa menjelaskan apapun? Dia menatap saya dengan mata penuh penyesalan. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Aku pikir, jika kamu tahu semuanya, kamu tidak akan mau menikah denganku. Aku hanyalah seseorang yang gagal melindungi saudaraku dan orang yang dia cintai. Perasaan saya campur aduk. Di satu sisi, saya merasa kasihan pada Raka. Dia tampak begitu tersiksa oleh rasa bersalahnya. Tapi, di sisi lain, saya merasa dikhianati. Bagaimana mungkin dia bisa menikahi saya tanpa memberitahu saya tentang semua ini? Menyelidiki lebih jauh beberapa hari kemudian, saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Saskia dan kecelakaan itu. Saya pergi ke rumah nenek saya, yang tinggal di Bogor. Nenek adalah satu-satunya anggota keluarga yang masih memiliki hubungan dekat dengan keluarga Saskia. Saya berharap dia bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaan saya. Ketika saya tiba, nenek tampak terkejut melihat saya. Nisa, apa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Aku ingin tahu tentang Saskia, Nek, kata saya langsung. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam kecelakaan itu? Nenek menghela napas panjang. Dia tampak enggan membicarakannya, tapi akhirnya dia mulai berbicara. Saskia adalah gadis yang baik, Nisa. Dia sangat mencintai Aditya. Tapi, ada banyak masalah dalam keluarganya. Ada perselisihan soal warisan, dan beberapa anggota keluarganya iri melihat kebahagiaan Saskia dengan Aditya. Ada desas-desus bahwa kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa, tapi aku tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Apakah ada seseorang yang mencurigakan? Tanya saya. Nenek menatap saya dengan mata penuh kekhawatiran. Ada satu nama yang sering disebut-sebut, tapi aku tidak yakin. Kamu harus berhati-hati, Nisa. Jangan terlalu jauh mencampuri urusan ini. Hatiku semakin penasaran. Siapa nama itu? Mengapa nenek begitu khawatir? Misteri. Semakin dalam pada malam itu, saya kembali ke apartemen dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Raka tampaknya menyadari bahwa saya sedang menyelidiki sesuatu, tapi dia tidak bertanya apapun. Hubungan kami semakin tegang. Saya merasa ada dinding besar yang memisahkan kami, dan saya tidak tahu apakah kami bisa melewatinya. Namun, satu hal yang pasti,
saya tidak akan berhenti sampai saya menemukan kebenaran. Apapun yang terjadi, saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Saskia dan Aditya. Karena entah bagaimana, saya merasa bahwa rahasia ini tidak hanya tentang mereka, tapi juga tentang saya dan masa depan pernikahan saya dengan Raka. Setelah kunjungan ke rumah nenek, saya merasa seperti sedang berdiri di ambang pintu yang menghubungkan dua dunia. Dunia masa lalu yang penuh misteri dan dunia sekarang yang semakin rumit. Ada sesuatu dalam cara nenek berbicara tentang Saskia dan kecelakaan itu yang membuat saya merasa tidak nyaman. Seperti ada bagian dari cerita yang sengaja disembunyikan, atau mungkin hanya perasaan paranoid saya sendiri. Namun satu hal yang jelas, saya tidak bisa berhenti sampai saya menemukan jawaban atas semua pertanyaan ini. Saya tahu bahwa kebenaran tentang Saskia dan Aditya akan mempengaruhi hubungan saya dengan Raka. Mungkin juga akan mengubah pandangan saya tentang dirinya sepenuhnya. Petunjuk baru beberapa hari setelah kunjungan ke Bogor, saya mendapat kabar dari Maya, salah satu teman dekat saya yang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Dia mendengar bahwa ada seseorang yang bersedia memberikan informasi baru tentang kecelakaan Saskia dan Aditya. Awalnya, saya ragu untuk melanjutkan penyelidikan ini karena takut akan apa yang mungkin saya temukan. Namun, rasa ingin tahu saya lebih besar daripada ketakutan. Maya mengatur pertemuan saya dengan saksi mata tersebut di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran Jakarta. Ketika saya tiba, saya melihat seorang pria paruh baya duduk di sudut ruangan, tampak gugup dan waspada. Maya memperkenalkannya sebagai Pak Andi, mantan sopir keluarga Saskia yang bekerja pada malam kecelakaan itu. "Terima kasih sudah mau bertemu denganku," kata saya pelan, mencoba mencairkan suasana. Pak Andi mengangguk pelan, matanya terlihat cemas. "Saya tidak yakin ini adalah ide yang baik, Bu Nisa. Tapi, saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk bicara." Saya menatapnya dengan penuh harap. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Dia menarik napas panjang, lalu mulai berbicara dengan suara rendah. Malam itu, mobil Saskia dan Aditya sudah dirusak sebelum mereka berangkat. Rem mobil tidak berfungsi dengan baik. Saya tahu ini karena saya yang memeriksa mobil itu pagi-pagi sekali. Tapi, saya tidak sempat memberitahu mereka sebelum mereka berangkat. Ketika saya menyadari bahwa mereka menggunakan mobil itu, saya langsung mencoba menghubungi mereka, tapi sudah terlambat. Jantung saya berdebar kencang. "Siapa yang merusak mobil itu? Apakah kamu tahu?" Pak Andi menundukkan kepala, tampak berat untuk menjawab. "Ada orang-orang dari keluarga Saskia yang tidak suka melihat hubungan mereka. Beberapa minggu sebelum kecelakaan, saya mendengar percakapan antara Saskia dan salah satu bibinya. Bibinya itu marah besar karena Saskia lebih memilih Aditya daripada pria lain yang sudah disiapkan oleh keluarganya. Dia bilang, dia akan melakukan apapun untuk menghentikan pernikahan itu." Saya merasa tubuh saya membeku mendengar penjelasan itu. "Jadi ini bukan kecelakaan biasa?" tanya saya, meskipun saya sudah tahu jawabannya. Pak Andi menggeleng pelan. "Tidak, Bu Nisa, ini adalah sabotas. Dan saya yakin salah satu anggota keluarga Saskia terlibat dalam hal ini. Tapi, saya tidak punya bukti. Itulah sebabnya saya tidak pernah bicara sebelumnya." Melibatkan Raka. Setelah pertemuan itu, pikiran saya dipenuhi dengan emosi campur aduk. Di satu sisi, saya merasa lega karena akhirnya mengetahui kebenaran tentang kecelakaan itu. Tapi, di sisi lain, saya merasa marah. Marah pada keluarga Saskia yang tega melakukan hal semacam itu, dan marah pada Raka, karena dia tidak memberitahu saya lebih awal. Saya memutuskan untuk mengonfrontasi Raka lagi. Ketika saya tiba di apartemen, dia tampak sedang duduk di sofa dengan ekspresi murung. Saya langsung duduk di hadapannya dan melemparkan pertanyaan tanpa basa-basi. "Raka, apakah kamu tahu siapa yang merusak mobil Saskia dan Aditya?" Tanyaku dengan nada tajam. Dia menatap saya dengan mata penuh kejutan. "Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini?" "Aku sudah tahu semuanya," balasku. "Aku bertemu dengan saksi mata. Jadi aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa?
Atau apakah kamu hanya memilih diam? Raka tampak terkejut dan frustrasi pada saat yang sama. Dia bangkit dari sofa, lalu berjalan mondar-mandir di ruangan. Akhirnya, dia berhenti dan menatap saya dengan mata penuh penyesalan. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres tentang kecelakaan itu, katanya pelan. Tapi, aku tidak punya bukti. Aku hanya tahu bahwa ada konflik besar dalam keluarga Saskia. Aku mencoba mencari tahu, tapi semakin aku mencari, semakin banyak orang yang menutup mulut. Pada akhirnya, aku memilih diam karena aku merasa gagal melindungi saudaraku. Saya merasa hati saya hancur mendengar pengakuannya. Dia bukan pria yang dingin atau misterius tanpa alasan. Dia hanya tersiksa oleh rasa bersalah dan trauma yang mendalam. Tapi, saya masih merasa dikhianati karena dia tidak memberitahu saya ini sejak awal. Kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelum kita menikah? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia menundukkan kepala. Aku takut kamu akan meninggalkanku jika kamu tahu semuanya. Aku tahu aku egois, Nisa. Tapi, aku hanya ingin mencoba menjalani hidup normal. Aku pikir, dengan menikahi kamu, mungkin aku bisa melupakan masa lalu itu. Air mata mulai menggenangi mata saya. Raka, kamu tidak bisa memulai hubungan baru dengan rahasia besar seperti ini. Kamu harus jujur sejak awal. Dia tidak menjawab. Dia hanya menatap saya dengan mata penuh penyesalan. Tapi saya tahu bahwa kata-kata saya telah menyakiti hatinya. Menemukan surat wasiat Saskia beberapa hari kemudian, saya kembali ke rumah nenek untuk mencari lebih banyak petunjuk. Saat saya sedang memeriksa kotak-kotak tua yang berisi barang-barang Saskia, saya menemukan sebuah amplop tua yang tertulis nama saya di atasnya. Dengan hati-hati, saya membuka amplop itu dan menemukan sebuah surat tulisan tangan dari Saskia. Untuk Nisa, jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat bahagia bersama Aditya. Tapi, ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang kecelakaan itu. Ini bukan kecelakaan biasa. Ada orang-orang yang iri melihat kebahagiaan kami, dan mereka melakukan segala cara untuk menghancurkannya. Aku tidak bisa menyebutkan nama, tapi aku ingin kamu tahu bahwa Raka bukan salah satu dari mereka. Dia adalah korban dari semua ini, sama seperti kami. Surat itu membuat saya terhenyak. Saskia tahu bahwa Raka tidak bersalah. Dia bahkan mencoba melindunginya, meskipun dia sendiri menjadi korban. Memahami Raka. Setelah membaca surat itu, saya merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Saya mulai memahami bahwa Raka bukanlah pria yang dingin dan misterius seperti yang saya bayangkan selama ini. Dia adalah korban dari tragedi yang tidak bisa ia kendalikan. Dia memikul beban rasa bersalah yang begitu besar hingga sulit untuk membuka diri kepada siapapun. Saya memutuskan untuk mencoba memahami Raka lebih baik. Saya tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tapi saya siap untuk melangkah maju bersamanya. Karena pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang perasaan. Cinta adalah tentang pengertian, pengorbanan, dan keberanian untuk menghadapi masa lalu. Setelah membaca surat wasiat Saskia, saya merasa seperti mendapatkan pencerahan baru tentang Raka. Dia bukanlah orang jahat yang selama ini saya duga. Dia hanyalah korban dari keadaan yang tidak bisa dia kontrol. Namun, meskipun saya mulai memahami luka-lukanya, hubungan kami tetap berada di ambang kehancuran. Ada terlalu banyak rasa sakit, kebencian, dan ketidakpercayaan yang telah terbangun antara kami. Ketegangan yang tak terhindarkan hari-hari berikutnya menjadi semakin tegang. Saya mencoba untuk bersikap lebih terbuka kepada Raka, tapi ada dinding besar yang masih memisahkan kami. Setiap kali saya melihat matanya, saya melihat bayangan Aditya dan Saskia, dua jiwa yang tak pernah bisa kembali, dua jiwa yang meninggalkan luka mendalam di hatinya. Suatu malam, setelah makan malam yang sunyi, saya akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengannya. Raka, kata saya pelan, aku sudah membaca surat dari Saskia. Dia menoleh dengan cepat, matanya melebar karena keterkejutan. Surat? Dari Saskia? Saya mengangguk. Ya, dia menulis bahwa kamu tidak bersalah dalam kecelakaan itu.
bahwa kamu adalah korban dari semua ini, sama seperti mereka. Dia tampak terpukul sekaligus lega mendengar kata-kata saya. Dia menundukkan kepala. Suaranya terdengar bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud menyembunyikan ini darimu. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Aku tahu, balas saya. Tapi, kamu harus mengerti bahwa ini sulit bagiku. Aku menikah denganmu tanpa mengetahui apapun tentang masa lalumu. Aku merasa seperti boneka yang dipaksa untuk memainkan peran tanpa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Dia menatap saya dengan mata penuh penyesalan. Aku minta maaf, Nisa. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku egois. Tapi, aku hanya ingin melupakan semuanya. Aku pikir, dengan menikahi kamu, mungkin aku bisa memulai hidup baru. Saya menarik napas panjang. Aku juga ingin kita bisa memulai hidup baru. Tapi, kita tidak bisa melakukannya jika kita terus saling menyimpan rahasia. Keputusan sulit. Beberapa hari kemudian, saya merasa semakin sulit untuk bertahan dalam situasi ini. Setiap kali saya melihat wajah Raka, saya diingatkan pada Aditya dan Saskia. Setiap kali saya memandang matanya, saya melihat rasa bersalah yang begitu besar hingga membuat saya merasa sesak. Saya mencintai orang tua saya, dan saya tahu pernikahan ini adalah harapan mereka. Tapi, saya juga tahu bahwa saya tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu Raka. Akhirnya, saya membuat keputusan yang sangat sulit. Saya memutuskan untuk meninggalkan apartemen kami dan kembali ke rumah orang tua di Depok. Saya tidak tahu apakah ini adalah keputusan yang tepat, tapi saya tahu bahwa saya butuh waktu untuk memikirkan segalanya. Ketika saya memberitahu Raka tentang keputusan saya, dia tampak terkejut namun tidak mencoba menghentikan saya. Dia hanya mengangguk pelan, matanya penuh dengan kesedihan. "Kalau ini yang kamu butuhkan, aku akan mengerti," katanya pelan. "Aku hanya berharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku." Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya bisa menatapnya, dengan air mata yang menggenangi mata saya, lalu berbalik dan pergi. Tekanan keluarga ketika saya tiba di rumah orang tua, suasana langsung berubah menjadi tegang. Ibu dan ayah tampak marah besar ketika mendengar bahwa saya meninggalkan Raka. "Nisa, apa yang kamu lakukan?" tanya ibu dengan nada tinggi. "Kenapa kamu meninggalkan suamimu? Apa yang salah dengannya?" Saya mencoba menjelaskan, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka hanya peduli pada nama baik keluarga dan tradisi yang menurut mereka harus dipertahankan. "Kamu tidak bisa meninggalkan suamimu begitu saja," bentak ayah. "Ini adalah aib bagi keluarga kita." Saya merasa tertekan oleh kata-kata mereka. Saya tahu mereka hanya ingin yang terbaik untuk saya, tapi mereka tidak memahami betapa sulitnya situasi ini bagi saya. Saya tidak bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu Raka, dan saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini tanpa kejujuran dan kepercayaan. "Maafkan aku, ya, Bu," kata saya pelan. "Tapi, aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Ibu menatap saya dengan mata penuh kekecewaan. "Kamu sudah mempermalukan keluarga kita, Nisa. Kita sudah mempertaruhkan segalanya untuk pernikahan ini, dan sekarang kamu memilih untuk pergi." Saya merasa hati saya hancur mendengar kata-kata ibu. Saya tahu mereka kecewa, tapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa kembali ke Raka hanya demi memenuhi harapan mereka. Menghadapi tekanan sosial hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Kabar bahwa saya meninggalkan suamiku tersebar dengan cepat di lingkungan sosial. Teman-teman, tetangga, bahkan kerabat dekat mulai membicarakannya. Beberapa orang mendukung saya, tapi banyak yang menyalahkan saya karena tidak bisa mengendalikan Raka. "Kenapa kamu tidak bisa bersabar saja?" tanya salah satu tetangga saya, Bu Ani, ketika bertemu di pasar. "Pernikahan itu bukan hanya tentang cinta, Nisa. Itu tentang komitmen." Saya hanya bisa tersenyum tipis. "Ada hal-hal yang tidak bisa kalian pahami, Bu. Ini lebih rumit daripada yang kalian bayangkan." Namun, tekanan sosial semakin besar.
Saya merasa seperti sedang berdiri di tengah badai, diterpa oleh angin dan hujan dari segala arah. Saya mulai meragukan keputusan saya. Apakah saya melakukan hal yang benar? Atau apakah saya hanya membuat masalah yang lebih besar? Kerinduan dan penyesalan meskipun saya berusaha keras untuk menjaga jarak dari Raka. Ada bagian dari diri saya yang merindukannya. Saya ingat senyum tipisnya, caranya menatap saya dengan mata penuh emosi, dan pengakuan-pengakuannya tentang masa lalu. Saya mulai mempertanyakan apakah keputusan saya meninggalkannya adalah langkah yang tepat. Namun, saya tahu bahwa saya tidak bisa kembali begitu saja. Ada terlalu banyak hal yang harus kami bicarakan, terlalu banyak luka yang harus disembuhkan. Jika kami ingin melanjutkan pernikahan ini, kami harus memulainya dengan kejujuran dan kepercayaan. Saya memutuskan untuk memberi diri saya waktu. Waktu untuk memikirkan semuanya, untuk memahami perasaan saya sendiri, dan untuk memutuskan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Karena pada akhirnya, kebahagiaan saya adalah tanggung jawab saya sendiri. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan saya mulai merasa seperti terperangkap dalam kebuntuan. Di satu sisi, saya tahu bahwa meninggalkan Raka adalah langkah yang diperlukan untuk menjernihkan pikiran saya. Namun, di sisi lain, ada bagian dari diri saya yang merindukannya. Merindukan percakapan kami yang penuh emosi, tatapannya yang menyimpan ribuan cerita, dan bahkan diamnya yang terkadang lebih bermakna daripada kata-kata. Namun, saya tidak bisa kembali begitu saja tanpa mengetahui seluruh kebenaran. Ada sesuatu yang masih mengganjal di hati saya tentang kecelakaan Saskia dan Aditya. Saya merasa bahwa meskipun surat wasiat Saskia telah memberikan sedikit kejelasan, masih ada potongan-potongan teka-teki yang belum tersusun sempurna. Dan jika saya ingin melanjutkan hidup saya, baik bersama Raka maupun tanpanya, saya harus menemukan jawaban atas semua pertanyaan ini. Pertemuan dengan Ibu Saskia. Beberapa minggu setelah saya meninggalkan Raka, saya memutuskan untuk mencari kebenaran lebih lanjut. Langkah pertama saya adalah menemui Ibu Saskia, Bu Ratna, yang tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Bogor. Saya ingat pernah bertemu dengannya saat pemakaman Saskia, tapi hubungan kami tidak pernah dekat. Meski begitu, saya merasa dia mungkin memiliki jawaban atas beberapa pertanyaan yang masih menghantui saya. Ketika saya tiba di rumahnya, Bu Ratna tampak terkejut melihat saya. Dia mengundang saya masuk dengan keramahan yang hangat, meskipun matanya menyiratkan kesedihan mendalam. "Nisa," katanya pelan, "aku sudah lama tidak melihatmu. Apa kabar?" "Aku baik-baik saja, Bu," balas saya. "Aku datang karena aku ingin membicarakan sesuatu tentang Saskia." Ekspresi wajahnya langsung berubah. Matanya berkaca-kaca, dan suaranya terdengar bergetar. "Kenapa kamu ingin membicarakannya? Apakah ada sesuatu yang baru?" Saya mengangguk pelan. Ada beberapa hal yang belum aku pahami tentang kecelakaan itu. Aku ingin tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Bu Ratna terdiam beberapa saat, tampak ragu untuk berbicara, namun akhirnya dia menghela napas panjang dan mulai bercerita. "Saskia, dia sangat bahagia dengan Aditya. Tapi, ada banyak orang di keluarga kami yang tidak suka melihat hubungan mereka. Mereka iri karena Saskia lebih memilih Aditya daripada pria lain yang sudah disiapkan oleh keluarga. Ada konflik besar tentang warisan dan masa depan Saskia. Apakah ada seseorang yang secara spesifik tidak menyukai hubungan mereka?" Tanyaku. Dia menundukkan kepala, tampak berat untuk menjawab. "Ada satu nama yang sering disebut-sebut, Bibi Lina." Jantung saya berdebar kencang. "Bibi Lina? Kenapa dia?" Bu Ratna menatap saya dengan mata penuh kemarahan dan penyesalan. "Bibi Lina selalu iri pada Saskia. Dia merasa bahwa Saskia mendapatkan segalanya, perhatian keluarga, cinta, dan bahkan warisan. Ketika Saskia memutuskan untuk menikah dengan Aditya, Bibi Lina merasa bahwa rencananya untuk menguasai harta keluarga akan gagal. Jadi, dia melakukan sesuatu yang sangat kejam. Saya merasa tubuh saya membeku. Apa yang dia lakukan?" Bu Ratna menarik napas panjang, lalu melanjutkan. "Aku tidak yakin apakah dia yang merusak mobil itu secara langsung.
tapi aku mendengar bahwa dia memberi uang kepada seseorang untuk melakukannya. Dia tidak ingin Saskia dan Aditya bahagia. Dia hanya ingin menghancurkan hubungan mereka. Rasa marah dan kecewa memenuhi hati saya. Bagaimana bisa seseorang tega melakukan hal semacam itu demi kepentingan pribadinya? Tapi, ada satu hal yang membuat saya lega. Raka benar-benar tidak terlibat dalam kecelakaan itu. Semua tuduhan atau rasa curiga yang pernah saya rasakan padanya ternyata salah. Konfrontasi dengan keluarga setelah meninggalkan rumah Bu Ratna, saya merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundak saya. Namun, saya juga merasa marah pada keluarga Saskia, terutama Bibi Lina, yang telah menyebabkan tragedi ini. Saya tahu bahwa saya tidak bisa membiarkan kebenaran ini tetap tersembunyi. Saya harus menghadapinya langsung. Saya memutuskan untuk bertemu dengan Bibi Lina di rumahnya keesokan harinya. Ketika saya tiba, dia tampak terkejut melihat saya. Dia mencoba bersikap ramah, tapi saya bisa melihat ketegangan di wajahnya. "Nisa, apa yang membawamu ke sini?" Tanyanya dengan nada santai. "Aku ingin bicara tentang Saskia," kata saya langsung. Suaraku tegas. "Aku tahu apa yang kamu lakukan." Ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia tampak panik dan berusaha menyangkal. "Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Jangan bohong padaku," balasku, suaraku meninggi. "Aku sudah tahu bahwa kamu yang merusak mobil itu. Kamu yang menyebabkan kematian Saskia dan Aditya." Dia terdiam sejenak, lalu mulai menangis. Aku tidak bermaksud membunuh mereka. Aku hanya ingin menghentikan pernikahan itu. Aku tidak tahu bahwa itu akan berakhir seperti ini. Saya merasa jijik mendengar pengakuannya. "Kamu tega mengambil nyawa 2 orang hanya demi kepentinganmu sendiri? Apa kamu tidak merasa bersalah sama sekali?" Dia menundukkan kepala, tampak malu dan penuh penyesalan. "Aku tahu aku salah, tapi aku tidak bisa memperbaiki apapun sekarang." Saya meninggalkan rumahnya dengan perasaan campur aduk. Saya tahu bahwa kebenaran ini tidak akan mengembalikan Saskia dan Aditya, tapi setidaknya saya merasa lega karena akhirnya mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas tragedi itu. Memikirkan Raka setelah semua kebenaran terungkap, pikiran saya kembali kepada Raka. Saya tahu bahwa dia tidak bersalah dalam kecelakaan itu. Dia hanya korban dari keadaan yang tidak bisa dia kendalikan. Saya mulai mempertanyakan apakah keputusan saya meninggalkannya adalah langkah yang tepat. Saya memikirkan semua yang telah kami alami bersama, ketegangan, air mata, dan juga momen-momen kecil yang penuh makna. Saya tahu bahwa hubungan kami tidak akan mudah, tapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa melanjutkan hidup tanpa mencoba memperbaikinya. Akhirnya, saya memutuskan untuk kembali ke apartemen kami. Saya tahu bahwa ini adalah langkah besar, dan saya tidak tahu bagaimana Raka akan bereaksi. Tapi itu saya siap untuk menghadapi segalanya. Saat saya tiba di apartemen kami, hati saya berdebar kencang. Ini adalah langkah besar yang tidak bisa saya prediksi hasilnya. Saya tahu bahwa hubungan kami telah retak, tapi saya juga yakin bahwa cinta sejati bukan tentang sempurna, melainkan tentang bagaimana kita memperbaiki kepingan-kepingan yang hancur bersama-sama. Ketika saya membuka pintu apartemen, suasana terasa begitu sunyi. Raka sedang duduk di sofa dengan ekspresi murung. Matanya menatap lantai tanpa fokus. Dia tampak lebih kurus dari terakhir kali saya melihatnya, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tanda bahwa ia mungkin belum tidur dengan nyenyak selama beberapa hari ini. Dia mendongak ketika mendengar suara saya masuk. Matanya melebar karena keterkejutan, tapi dia tidak berkata apapun. Hanya diam, menatap saya seperti tak percaya bahwa saya benar-benar ada di sini. "Nisa," katanya akhirnya. Suaranya terdengar serak seolah sudah lama tidak digunakan. "Kenapa kamu kembali?" Saya menutup pintu di belakang saya, lalu menghela napas panjang. "Aku datang untuk bicara, Raka. Ada banyak hal yang harus kita luruskan." Dia menundukkan kepala, tampak enggan untuk bertemu pandang. "Aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Aku sudah gagal melindungi saudaraku dan Saskia. Aku bahkan tidak bisa menjelaskan semuanya padamu dengan jujur." Saya mendekatinya perlahan,
lalu duduk di hadapannya. Raka, aku tahu sekarang bahwa kamu tidak bersalah dalam kecelakaan itu. Aku sudah menemui Ibu Saskia dan Bibi Lina. Mendengar nama Bibi Lina membuatnya tersentak. Bibi Lina, apa yang dia katakan padamu? Saya menatapnya dengan penuh emosi. Dia mengakui bahwa dialah yang menyebabkan kecelakaan itu. Dia merusak mobil Saskia dan Aditya demi kepentingannya sendiri. Kamu tidak terlibat sama sekali. Matanya berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya, saya melihatnya benar-benar rapuh. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar seperti menahan tangis. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apapun, tapi aku selalu merasa bersalah. Aku merasa seharusnya aku bisa melindungi mereka. Saya meraih tangannya, mencoba memberikan kekuatan meskipun saya sendiri masih merasa lemah. Raka, kamu tidak bisa terus-menerus menyalahkan dirimu sendiri. Apa yang terjadi pada Saskia dan Aditya adalah tragedi yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Kamu hanya korban dari semua ini, sama seperti mereka. Dia menatap saya dengan mata basah, penuh rasa syukur, namun juga penyesalan. Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkan pengampunanmu. Aku sudah menyakiti kamu dengan diamku, dengan rahasiaku. Saya menggeleng pelan. Kita semua membuat kesalahan, Raka. Aku juga salah karena meninggalkanmu begitu saja tanpa mencoba memahami perasaanmu. Tapi, aku di sini sekarang karena aku ingin kita bisa memulai lagi. Kita bisa membangun kepercayaan satu sama lain, meskipun itu butuh waktu. Proses memulihkan hubungan hari-hari berikutnya menjadi masa transisi bagi kami. Kami mulai berbicara lebih banyak, mencoba saling memahami luka-luka yang kami alami. Raka mulai terbuka tentang masa lalunya, tentang bagaimana dia merasa gagal sebagai kakak, dan bagaimana kehilangan Aditya dan Saskia membuatnya merasa seperti hidup dalam bayang-bayang. Aku selalu merasa bahwa aku tidak pantas dicintai. Katanya suatu malam saat kami duduk di balkon apartemen. Setelah kecelakaan itu, aku hanya ingin melupakan semuanya. Aku pikir, dengan menikahi kamu, mungkin aku bisa mulai hidup normal. Tapi, ternyata aku hanya menambah beban di pundakmu. Saya memegang tangannya erat-erat. Kamu tidak sendirian, Raka. Kita akan melewati ini bersama-sama. Aku tidak akan membiarkanmu tenggelam dalam rasa bersalahmu. Kita harus belajar untuk memaafkan diri sendiri. Namun, proses pemulihan ini tidak mudah. Ada hari-hari ketika Raka tampak sangat tertekan, hingga dia tidak mau keluar dari kamar. Di saat-saat seperti itu, saya hanya bisa duduk di sampingnya, menemaninya dalam diam, dan memastikan bahwa dia tahu saya ada di sisinya. Di sisi lain, tekanan dari keluarga kami juga semakin besar. Orang tua saya dan keluarga Raka terus mempertanyakan hubungan kami. Mereka khawatir bahwa pernikahan kami akan berakhir dalam aib jika kami tidak segera memperbaiki situasi ini. Kamu harus bisa mengendalikan suamimu, kata ibu suatu hari ketika menelepon saya. Ini sudah cukup lama. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut. Saya mencoba menjelaskan bahwa hubungan kami membutuhkan waktu untuk pulih, tapi mereka tetap tidak mengerti. Bagi mereka, pernikahan adalah soal pencitraan, bukan tentang dua orang yang sedang berusaha memahami satu sama lain. Meski demikian, saya tidak peduli dengan pendapat mereka lagi. Yang penting bagi saya adalah bagaimana saya dan Raka bisa membangun fondasi baru untuk hubungan kami. Fondasi yang dibangun atas dasar kejujuran, pengertian, dan cinta. Suatu malam, setelah kami menonton film di ruang tamu, Raka tiba-tiba menyerahkan sebuah dokumen kepada saya. Saya membuka lipatannya dan terkejut melihat bahwa itu adalah surat permohonan cerai. Apa ini? Tanyaku, suaraku bergetar karena keterkejutan. Dia menundukkan kepala, tampak berat untuk menjelaskan. Aku sudah mempersiapkan ini sejak kamu meninggalkanku. Aku tahu bahwa kamu tidak bahagia bersamaku, dan aku tidak ingin terus menjadi beban dalam hidupmu. Aku pikir, ini adalah cara terbaik untuk membebaskanmu. Air mata mulai menggenangi mata saya. Raka,
Kenapa kamu melakukan ini? Aku sudah kembali karena aku ingin kita bisa memperbaiki semuanya. Dia menatap saya dengan mata penuh kesedihan. Tapi, aku tidak layak untukmu, Nisa. Aku hanya akan membuatmu menderita. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang bisa membuatmu bahagia tanpa terus-menerus terjebak dalam bayang-bayang masa laluku. Saya meraih kedua tangannya, mencoba membuatnya memahami perasaan saya. Raka, aku tahu bahwa kita tidak bisa melupakan masa lalu begitu saja. Tapi, aku juga tahu bahwa aku mencintaimu. Aku tidak peduli tentang masa lalumu atau beban yang kamu pikul. Aku hanya ingin kita bisa memulai lagi bersama-sama. Dia terdiam beberapa saat, tampak berusaha menahan air mata. Apakah kamu yakin, Nisa? Apakah kamu benar-benar ingin melanjutkan ini? Saya mengangguk mantap. Ya, aku yakin. Karena aku tahu bahwa cinta sejati bukan tentang sempurna. Cinta sejati adalah tentang bagaimana kita bisa saling mendukung, saling memaafkan, dan bersama-sama melewati badai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tersenyum, senyum yang tulus dan penuh harapan. Terima kasih, Nisa. Aku janji akan berusaha lebih keras untuk menjadi suami yang baik untukmu. Awal baru yang penuh harapan. Setelah percakapan itu, kami mulai membangun hubungan baru yang lebih kuat. Kami belajar untuk berkomunikasi dengan terus lebih baik, untuk tidak menutupi perasaan kami, dan untuk saling mendukung dalam setiap langkah kecil menuju penyembuhan. Saya tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Masih ada banyak luka yang harus disembuhkan. Masih ada banyak rasa sakit yang harus dihadapi. Namun, saya juga tahu bahwa kami bisa melewatinya bersama-sama. Karena pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang perasaan indah. Cinta adalah tentang komitmen, pengorbanan, dan keberanian untuk menghadapi segala tantangan. Hari-hari berikutnya terasa seperti babak baru dalam hidup saya. Setelah semua kekacauan, ketegangan, dan luka yang kami alami, saya dan Raka mulai menemukan ritme baru dalam hubungan kami. Kami bukan lagi dua orang yang hanya terikat oleh pernikahan tanpa cinta. Kami adalah pasangan yang sedang belajar untuk saling mencintai dengan cara yang lebih mendalam, lebih jujur, dan lebih penuh makna. Namun, proses ini tidak terjadi begitu saja. Ada banyak momen-momen kecil yang membawa kami pada titik ini, momen-momen di mana kami saling memahami, saling mendukung, dan saling melepaskan rasa bersalah yang telah lama menghantui kami. Menghadapi keluarga salah, satu tantangan terbesar yang harus kami hadapi adalah tekanan dari keluarga kami. Orang tua saya dan keluarga Raka masih belum sepenuhnya menerima bahwa kami memutuskan untuk melanjutkan pernikahan ini meskipun ada banyak masalah di masa lalu. Bagi mereka, pernikahan adalah soal nama baik dan tradisi, bukan tentang dua orang yang sedang berusaha memperbaiki hubungan mereka. Suatu hari, ibu saya datang ke apartemen kami tanpa memberitahu terlebih dahulu. Saya tahu dia tidak senang dengan keputusan saya untuk kembali kepada Raka, dan saya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi omelannya. Nisa, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Tanyanya langsung setelah masuk. Matanya menyiratkan kemarahan yang tertahan. Kenapa kamu kembali padanya? Apa kamu tidak ingat bagaimana dia menyembunyikan semuanya darimu? Saya menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Bu, aku tahu bahwa Raka membuat kesalahan. Tapi, aku juga tahu bahwa dia tidak bersalah dalam kecelakaan itu. Dia hanya korban dari keadaan yang tidak bisa dia kendalikan. Ibu tampak frustrasi. Tapi, bagaimana bisa kamu melanjutkan hidupmu dengan seseorang yang sudah menyakiti hatimu seperti itu? Ini bukan hanya tentangmu, Nisa. Ini tentang keluarga kita. Saya merasa hati saya hancur mendengar kata-katanya. Saya tahu bahwa dia hanya ingin yang terbaik untuk saya, tapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa hidup sesuai harapan orang lain. Aku tahu kamu khawatir, Bu, balasku pelan. Tapi, aku sudah dewasa. Aku harus membuat keputusan sendiri tentang hidupku. Dan aku memilih untuk memberi kesempatan bagi Raka. Dan aku untuk memulai lagi. Ibu menatap saya dengan mata penuh kekecewaan, tapi akhirnya dia hanya menghela napas panjang. Aku hanya berharap kamu tidak menyesal nanti, Nak. Setelah percakapan itu, saya merasa lega.
Meskipun ibu saya belum sepenuhnya menerima keputusan, setidaknya dia tidak lagi mencoba mengubah pikiran saya. Saya tahu bahwa butuh waktu bagi keluarga kami untuk benar-benar memahami situasi ini. Tapi saya yakin bahwa suatu hari nanti mereka akan melihat bahwa cinta kami layak diperjuangkan. Momen romantis kecil di tengah segala tekanan dan tantangan, ada momen-momen kecil yang membuat saya merasa bahwa semua perjuangan ini sepadan. Salah satunya adalah malam ketika Raka memberikan saya kalung yang dulunya milik Saskia. "Aku ingin kamu memiliki ini," katanya pelan, menyerahkan kalung itu dengan hati-hati. Ini adalah simbol bahwa kita sudah berhasil melewati bayang-bayang masa lalu. Aku ingin kita bisa melangkah maju bersama-sama. Saya menerima kalung itu dengan tangan gemetar, air mata menggenangi mata saya. "Raka, aku tidak tahu harus berkata apa." Dia tersenyum tipis. "Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Cukup tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku akan selalu berusaha untuk menjadi suami yang baik untukmu." Kalung itu bukan hanya sebuah benda. Itu adalah simbol dari perjalanan kami, dari semua luka yang telah kami sembuhkan, dan dari harapan baru yang kami bangun bersama. Ketika saya memakainya, saya merasa seperti sedang melangkah menuju awal baru, sebuah babak yang dipenuhi dengan cinta, pengertian, dan harapan. Pengakuan. Terakhir dari ibu beberapa minggu kemudian, saya mendapat telepon dari ibu yang meminta saya untuk datang ke rumahnya. Suaranya terdengar aneh, seperti ada sesuatu yang ingin dia bicarakan, tapi sulit untuk diungkapkan. Ketika saya tiba, ibu sedang duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya mulai berbicara. "Nisa, ada sesuatu yang harus kamu tahu," katanya pelan. Aku sebenarnya tahu tentang sabotas mobil itu sejak awal." Jantung saya berdebar kencang. "Apa maksudmu, Bu?" Dia menundukkan kepala, tampak berat untuk melanjutkan. "Aku mendengar Bibi Lina berbicara dengan salah satu temannya beberapa hari sebelum kecelakaan itu. Dia mengatakan bahwa dia akan menghentikan pernikahan Saskia dan Aditya dengan cara apapun. Aku tidak melaporkannya, karena aku takut konflik keluarga akan semakin besar. Saya merasa tubuh saya membeku. Kenapa kamu tidak memberitahu siapapun, Bu? Kenapa kamu membiarkan ini terjadi?" Matanya berkaca-kaca, penuh penyesalan. Aku tahu aku salah, Nisa. Aku hanya berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata aku salah. Aku minta maaf karena tidak bisa melindungi Saskia dan Aditya. Saya meraih tangannya, mencoba memberikan pengertian meskipun saya sendiri masih merasa marah. "Bu, aku tahu kamu tidak bermaksud buruk. Tapi, kebenaran, ini penting. Kita tidak bisa terus hidup dengan rahasia dan penyesalan. Kita harus belajar dari kesalahan kita dan berusaha untuk menjadi lebih baik." Ibu mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. "Aku hanya berharap kamu bisa memaafkanku, Nisa. Aku tidak ingin kamu membenci aku." Saya memeluknya erat, mencoba menenangkannya. "Aku tidak membencimu, Bu. Aku hanya ingin kita semua bisa belajar dari masa lalu dan melangkah maju bersama-sama." Yang memuaskan beberapa bulan kemudian, hubungan saya dan Raka semakin kuat. Kami mulai menjalani hidup yang lebih normal, meskipun masih ada momen ketika kenangan tentang Saskia dan Aditya muncul di benak kami. Namun, kali ini kami tidak lagi larut dalam rasa bersalah atau penyesalan. Kami memilih untuk mengenang mereka sebagai bagian dari perjalanan kami, sebagai pengingat bahwa cinta sejati layak diperjuangkan. Pada suatu sore, saat kami duduk di balkon apartemen kami, Raka menatap saya dengan mata penuh kasih sayang. "Terima kasih, Nisa. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua." Saya tersenyum, meraih tangannya. "Kita sama-sama belajar untuk memaafkan diri kita sendiri, Raka. Dan aku tahu bahwa kita bisa melewati apapun asalkan kita bersama." Saat itu, saya menyadari bahwa pernikahan kami bukan lagi sekadar perjanjian antara dua keluarga. Ini adalah ikatan yang dibangun atas dasar cinta, pengorbanan, dan keberanian untuk menghadapi masa lalu. Kami mungkin tidak sempurna, tapi kami telah menemukan cara untuk saling melengkapi. Dan disinilah kami sekarang,
Dua orang yang pernah terluka, tapi berhasil menemukan cinta sejati di tengah badai.